Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas modul teknologi digital dan energi dengan topik penyimpanan data digital. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Anda diharapkan mampu memahami pengertian teknologi, memahami perbedaan teknologi analog dan teknologi digital, dan memahami jenis-jenis media penyimpanan data digital. Nah, apa itu teknologi? Jadi teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, tentu contohnya banyak ya, boleh dikatakan kita dikelilingi dengan teknologi ya, dan kita gunakan sehari-hari. Contoh sederhana misalnya pisau. Pisau itu teknologi karena membantu kita memotong ya, baik memotong makanan maupun yang lainnya. Sepeda ya, membantu kita juga ya, selain untuk olahraga juga untuk alat transportasi ya. Jadi selain sepeda tentu ada sepeda motor, mobil, kereta, pesawat, itu adalah teknologi. Dan atau teknologi elektronik ya, handphone ya kan, internet dan sebagainya. Jadi pokoknya segala alat yang manusia ciptakan dan digunakan untuk keberlangsungan hidup kita, untuk kenyamanan kita, itu disebut dengan teknologi. Nah, dalam teknologi ada istilah analog dan digital. Nah, apa itu analog? Analog merupakan sebutan untuk sebuah sinyal yang memiliki bentuk gelombang kontinu. Kontinu itu artinya bersambung gitu ya. Nah, sinyal analog ini membawa informasi data dengan mengubah karakteristik gelombang. Misalnya nih, ini adalah contoh analog ya, gelombang. Nanti data itu akan dibawa, data itu akan diketahui dengan melihat perubahan pada sinyal, misalnya amplitudonya atau frekuensi dari gelombang ini ya. Itu cara analog membawa data. Sedangkan apa itu digital? Digital itu dari kata Yunani ya, yang artinya digitus, yang berarti jari jemari ya. Yang dimana kita tahu bahwa jari jemari itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menghitung angka gitu ya. Nah, sistem digital itu menggunakan kode hanya dua bilangan, yaitu 1 dan 0. Ya, maka disebut dengan bit, binary digit. Ya, binary itu artinya biner ya, dua kemungkinan, 1 atau 0. Nah, bit itu merujuk pada sebuah digit ya, dalam sistem angka biner. Contoh nih, ada angka 10010, berarti dia ada 5 bit, karena ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5. Maka digambarkan digital itu seperti ini ya, kayak kotak ya, dimana kalau dia tinggi itu 1, yang bawah itu 0 ya. Jadi dia hanya 10, 10, 10 gitu. Jadi data itu dalam bentuk digit angka 1 atau 0. Nah, teknologi berarti sesuai tadi ya, sinyalnya ya atau gelombangnya tadi ada analog. Itu merupakan teknologi analog merupakan bentuk perkembangan teknologi sebelum digital ya. Jadi sebelum berkembangnya teknologi digital itu teknologi analog dimanfaatkan ya. Jadi dia menggunakan sinyal analog dalam bentuk gelombang. Nah, contohnya ya, ini radio ya, ini radio analog ya, ini radio zaman dulu ya. Itu contohnya ya, dia mentransmisikan suara dan gambar dalam bentuk gelombang kontinu ya, gelombang analog. Ya, misalnya komunikasi melalui telepon ya, dulu waktu menggunakan telepon kabel ya, misalnya ya, sebelum ada handphone ya. Maka suara analog itu dikirim melalui jaringan jaringan telepon maksudnya, kemudian dilewatkan melalui gelombang. Ya, ini contoh-contoh teknologi analog ya, misalnya tadi radio, telepon ya, dan sebagainya. Walaupun sudah mulai jarang karena sudah beralih ke digital. Nah, apa itu teknologi digital? Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner ya, tadi ya, menggunakan bilangan biner 01 untuk menghasilkan suatu perintah tertentu yang diinginkan oleh seorang digital programmer ya. Jadi boleh dikatakan teknologi saat ini boleh dikatakan semuanya sudah hampir digital gitu ya. Jadi yang dulunya analog diganti dengan digital. Misal dulu jam analog ini menggunakan jarum ya. Dan sekarang sudah langsung terlihat angkanya gitu ya, jam berapa. Ini contoh sederhana jam digital. Masuk juga telepon. Telepon kan dulu analog ya, pakai kabel, sekarang sudah handphone ya, itu digital. Komputer itu adalah teknologi digital. Kamera juga dulu analog, sekarang sudah digital gitu. Ya, jadi teknologi digital adalah teknologi yang menggantikan ya, boleh dikatakan teknologi analog sebelumnya. Nah, teknologi digital juga punya kelebihan yang mampu menyimpan data ya. Jadi penyimpanan data dalam dunia digital adalah suatu benda elektronik yang mampu menyimpan data-data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali ya. Datanya banyak ya, bisa data gambar yang diam, gambar bergerak, video, bisa suara, tulisan, dan sebagainya. Nah, alat penyimpan data atau dalam istilah komputer disebut storage device ya. Storage devices itu adalah media penyimpan data ya. Bisa berupa optik ya. Dulu kan kita sering menyimpan data pakai CD ya, atau DVD, Blu-ray, kemudian hard disk ya, hard disk yang bersifat magnetik. Walaupun sekarang ini mulai ditinggalkan karena ada yang namanya sekarang solid state storage ya. Solid state storage itu menggantikan optik dengan magnetik ya. Misalnya SSD ya. SSD itu adalah solid state drive ya. Ini mulai menggantikan hard disk yang magnet tadi. USB ya, ini sudah kita
gunakan sehari-hari ya, flash disk itu. Ini gambar contoh. Dulu tahun awal 2000-an, mungkin 90-an pakai namanya floppy disk, disket gitu ya. Ini sudah mulai hampir tidak ada yang pakai ya. Orang sekarang menggunakan flash disk atau USB flash drive, menggunakan memory card, menggunakan external hard disk ya yang ada di luar dari komputer atau laptop yang kita bisa bawa ya. Kemudian hard disk yang magnetik ya. Walaupun sudah mulai ditinggalkan tapi tetap digunakan ya. Masih digunakan walaupun orang sudah mulai beralih ke tadi ya SSD ya, solid state drive ya. Juga ini optik ya, disimpan dalam CD atau DVD, Blu-ray. Walaupun juga ini sudah mulai ditinggalkan karena sekarang orang menyimpan data biasanya lewat flash disk atau external hard disk atau cloud ya. Mungkin benar istilah cloud artinya dia simpan di internet gitu ya, di jaringan internet. Tidak lagi disimpan di media yang ada terpisah, tapi ada langsung disimpan di online gitu istilahnya. Ya. Nah, dasar dari tadi penyimpanan itu bisa kita bagi ya. Misalnya pada komputer itu kan menyimpan tuh memori gitu ya. Ada yang primary itu yang utama ya. Jadi ketika komputer tuh berproses dia butuh memori. Ada yang namanya RAM, ada namanya ROM gitu ya. Ini berbagai jenisnya. Nah ada yang secondary ya. Secondary tadi yang dijelaskan sebelumnya ya, yaitu yang kita pakai, yang kita ada device sendiri yang kita bisa yang terpisah dari komputer yang bisa kita bawa-bawa ya. Misalnya tadi ya DVD, CD-ROM, disket, hard disk ya tadi solid state drive, SD card ya, USB flash ya tadi ya, flash disk. Ini adalah tipe memori pada komputer. Nah, dasar dari memori ya adalah tadi ya kan dasarnya adalah digital 01. Berarti ada namanya digital logic, yaitu suatu alat-alat yang menyimpan data 01 tadi ya, disebutnya dengan digital logic family. Ini adalah device-device yang ada ya, yang digunakan untuk mengoperasikan logika biner tadi ya. Misalnya ada. Nah ini memang teknis ya, artinya kalian akan mempelajari lebih dalam jika nanti kalian di universitas mengambil jurusan misalnya seperti sistem komputer atau elektro, itu akan dipelajari lebih detail tentang dasar-dasar dari rangkaian logika untuk membentuk memori dan menjadi dasar dalam membuat media penyimpanan. Ini adalah referensi digunakan pada topik kali ini. Demikian video pembelajaran fisika kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu kembali pada video selanjutnya.